Ya, selamat siang. Ya, halo Halo, selamat siang Pak Faldi. halo, iya, selamat siang Pak Aldi. Wah, gimana kabarnya Pak? Baik Pak, sehat, terima kasih. Di sana gimana Pak? Senang, luar biasa Lama sehat udah. juga nih Pak Faldi ya. Jadi Oke, senang banget bisa mengundang kembali Pak Faldi dari Pintra Poskuritas nih untuk membahas ya bergabung dengan BI Kaltim untuk membahas kondisi IHSG terkini nih Pak Faldi nih. hmm, oke, Baik, dan juga ini pertemuan pertama nih Pak di tahun 2022 Pak ya. Jadi semoga aja tahun ini membawa kebaikan nih untuk kita bersama nih. amin, amin. Baik, jadi topik kita hari ini adalah perkembangan IHSG terkini, Pak Faldi. Kita akan Oke, membahas top-down analisis kondisi IHSG, mulai dari kondisi pasar modal internasional, domestik, gitu ya, kondisi makro, kemudian sektoral, ya, gambaran umum sektoral, dan terakhir rekomendasi saham dari Pintraco oke, Sekuritas. Nah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan kembali, beliau adalah Pak Faldi Kurniawan, Head of Research dari Pintraco Sekuritas. Topik kita hari ini adalah perkembangan top-down analisis perkembangan IHSG terkini. Sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan dulu nih Pak Faldi dengan Pintraco Sekuritas nih Pak. Ini profilnya seperti apa sih dan fitur-fitur unggulannya apa ya, dan terakhir bagaimana caranya bergabung dengan Pintraco Sekuritas. Silakan Pak Faldi. ya oke. Mungkin sekilas ya mengenai Pintra Sekuritas. Jadi apa namanya saat ini kita sudah melayani sekitar sampai 100.000 nasabah kurang lebih dan juga termasuk salah satunya di Kalimantan Timur, terutama di kota Samarinda ya. Kita juga ada bekerja sama dengan beberapa universitas atau perguruan tinggi di kota Samarinda sehingga ya kita semakin dekat dengan teman-teman sekalian, calon nasabah yang istilahnya mungkin bingung gimana ya cara untuk buka rekening gitu. Nah, nanti bisa coba datang ke perwakilan kita yang ada di sana gitu. Nah, kemudian Pintraco Sekuritas ini juga punya aplikasi online trading ya yang bisa diakses dari mana saja gitu. Cuman mungkin sebetulnya diakses kapan saja juga bisa. Cuman perdagangannya kan ada jam perdagangan ya gitu. Jadi kita mau akses tengah malam juga sebenarnya bisa aja. Cuman ya perdagangannya nggak buka gitu. Tapi yang pasti selama ada internet kita bisa akses gitu ya. Nah, itu ada di anywhere. Jadi ada di Android, ada di Play Store, bisa juga lewat laptop gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lakukan fitur standar ya atau fitur basic misalnya kayak beli jual, terus melihat data laporan keuangan, melihat data transaksi, melihat data market itu maksudnya harga saham, kemudian bid over itu semua bisa dilihat di situ. Nah, kalau ditanya data broker gimana? Nah, itu udah nggak bisa sekarang ya. Nanti sore baru ada summary-nya gitu ya. Nah, tapi itu semuanya, bukan hanya kita aja nggak bisa. Oke. Okay? Nah, terus kalau beberapa fitur unggulan, mungkin saya share satu yang paling baru nih. Jadi di Pin Profits Anywhere ya, terutama kita punya fitur itu Pintas Notification. Jadi di situ ada informasi-informasi terbaru bentuknya notifikasi. Jadi nanti dia akan muncul di atas berita-berita, kemudian juga ada tentang analisa laporan keuangan atau analisa teknikal yang kita bisa broadcast itu at least sehari itu minimal ya 5 minimal 5 kali itu udah paling sedikit gitu kan, jadi lebih rutin daripada pacarnya nih. Nah, kalau pacarnya cuma pagi siang sore aja jam istirahat dong nyariin, kalau Iya. kita hampir setiap jam ngingetin gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman kalau penasaran ya itu bisa coba cek di apa namanya website kita pintrakosekuritas.com gitu ya, atau ke website yang memang dikhususkan untuk aplikasi online tradingnya yaitu profits.co.id. Nah, teman-teman bisa coba cek di situ atau join kalau sekarang mungkin zamannya udah nggak lewat situ, lewat medsos semua gitu ya. Nah, teman-teman bisa join ke Instagram kita itu di @pintrakosekuritas gitu, atau join ke Telegram kita juga itu free ya di Pintraco Sekuritas official. Nanti di situ bisa tanya-tanya deh, terutama di Instagram gitu ya. Itu juga banyak sekali tuh informasi cara buka rekening yang paling mudah gimana, terus nanti cara top up dana dan sebagainya. Itu udah ada semua lah di situ gitu, tinggal diikutin aja. Gitu, Pak. Baik, baik. Jadi luar biasa banget ya.
Programnya namanya Profits Anywhere gitu ya. Tadi yang terbaru apa Pak? Notifikasi apa tadi Pak? Mungkin bisa Oh, diulang Pak? pintas notification. Oh, pintas notification ya. Ini seperti informasi terkini ya, terupdate gitu ya, analisis Iya, terbaru betul. dari Dan, tim dan riset untuk ya, memberikan informasi nih kepada betul. semua nasabah Pintrako Sekuritas ya. Jadi sehari Dan minimal dan 5 itu kali ya, nggak kalah nih. betul, Kalah betul. pacarnya Dan ini yang ngasih update ya. Cuma kalau lagi perlunya aja gitu ya. Jadi kadang-kadang malah ngilang seharian gitu, gak ada update ya. Nah ini nah ini itu dari Pak, Pintrako kalau Sekuritas kita ada nih, rutin banget kalau memberikan kita selalu ada informasi setiap jam minimal. setiap. Ya, Iya, jadi jadi kan kita kadang-kadang nggak perlu buka aplikasinya dulu, Pak. Jadi kita nggak perlu buka aplikasinya, masuk ke menu, tapi kita dalam mode biasa aja, misalnya kita lagi stalking mantan gitu ya, terus nanti bisa muncul di atas notifikasi, teng, saham XXX apa gitu. Nah, daripada stalking mantan gitu kan, mengingat masa lalu kan, mendingan kita iya. langsung, wah, lihat saham balik lagi gitu. Baik, baik, luar biasa ya. Jadi memang kadang-kadang terutama berita-berita yang bersifat breaking news ya, Pak Faldi ya. Jadi kalau Oh iya iya breaking iya iya. news itu kayak misalnya perubahan suku bunga gitu. Kalau ada Yes. major news gitu biasanya penting banget Ya. nih untuk diketahui Ya, oleh itu juga ada, Pak. investor ya. Jadi Betul. daripada ngeliatin si dia ya, kita WA tapi nggak balas-balas gitu di red doang. Nah, Nah ini itu. mending dia lihat informasi terkini terkait pasar modal ya dengan Profits Betul. Anywhere ya. Jadi namanya adalah Pintas Notification ya. Ini fitur Ya. baru dari Pintrako Sekuritas. Jadi silakan ya. Kalau ingin bergabung silakan follow Instagram Pintrako Sekuritas dan bisa mencari informasi terkininya di sosial media atau bisa buka websitenya ya. Dan Bapak Ibu, dan kebetulan kalau misalnya di kampus teman-teman nih ya yang masih mahasiswa itu bekerja sama dengan Pintrako Sekuritas, ini juga bisa langsung datang ya ke galeri investasinya karena di Kalimantan Timur sendiri udah banyak banget nih universitas yang bekerja sama dengan Pintrako Sekuritas. Jadi yang belum memiliki rekening efek sekarang ya waktunya berinvestasi gitu ya. Silakan ya. Baik, terima kasih Pak Faldi atas perkenalannya ya dari Pintrako Sekuritas. Sekarang kita ngobrol ke topik utama kita nih Pak, yaitu perkembangan IHSG terkini secara Oke. top-down analisis ya. Sepertinya sekarang terutama dari dunia internasional Pak ya, ini gonjang-ganjing suku bunga nih dari The Fed ya. Nah kira-kira bagaimana sih Pak perkembangan ya pasar modal kita nih secara top-down analisis? Silakan Pak Faldi. Oke, ya terima kasih Pak Aldi. Jadi karena topiknya top down, berarti kita mulai dari yang uh, besar dulu ya, secara global. Jadi memang betul yang tadi disinggung, topik utama pelaku pasar atau fokus utama pelaku pasar saat ini masih di apa rencana pengetatan kebijakan moneter, terutama dari The Fed yang udah fix, itu kan The Fed ya. Dan diperkirakan tahun ini akan lebih ketat, lebih agresif gitu dibandingkan perkiraan awal. Nah, di sisi lain kita juga masih menghadapi resiko atau potensi ketidakpastian itu dari kenaikan case COVID. Nah, ini salah satu pemicunya adalah karena ada varian baru yang lebih menular yaitu Omicron. Jadi memang penelitian awal sampai saat ini mengatakan bahwa atau mendapatkan hasil bahwa ini nggak separah Delta nih, karena hospitalization risk-nya lebih kecil gitu. Jadi katanya gejalanya lebih ringan gitu kan. Nah, tapi kalau jumlahnya banyak, peningkatan atau penularan bisa 4-6 kali dari Delta, berarti kan potensi yang sakit juga bisa lebih banyak. Dan kemungkinan ya tetap akan memberatkan kinerja atau kerja dari tenaga kesehatan atau sektor kesehatan kan. Tentu itu berdampak ke ekonomi juga. Karena apa? Kita nggak mungkin membiarkan si sektor kesehatan itu istilahnya nggak sanggup atau kolaps gitu. Tentu perlu ada penanganan kan. Nah biasanya diikuti dengan apa? Pengetatan kegiatan masyarakat atau restriksi. Nah, ketika ada restriksi biasanya juga diikuti dengan apa? Perlambatan aktivitas ekonomi. Baik itu di sisi manufaktur maupun ya di sisi demand gitu kan. Kalau istilahnya pengetatan berarti ada keraguan nih, kira-kira ke depan saya masih dapat income yang sama nggak dengan periode sekarang? Itu misalnya seperti itu. Akhirnya apa? Spendingnya berkurang, less spending. Spendingnya berkurang, demand kurang, ya produksi ikut turun kan. Nah, itu biasanya perlu waktu sekitar 2 bulan. Kalau kita belajar ya dari yang sudah terjadi, itu perlu waktu 2 bulan untuk pulih ke jalur yang seharusnya gitu. Jadi kalau jalurnya gini naik ya, itu perlu 2 bulan dia akan turun dulu sebelum nanti balik lagi ke sini, lanjut lagi. Nah, itu mengganggu pemulihan atau tren pemulihan yang tengah berlangsung gitu kan. Apalagi tahun ini kan ditargetkan bisa ya pertumbuhan ekonomi kita Indonesia ini kita udah mulai masuk Indonesia kita perkirakan bisa di 5,2% gitu kan. Nah
Jadi intinya ada kekhawatiran di situ sih. Makanya kalau kita lihat ya pergerakan dari bursa-bursa global, terutama dalam hal ini Wall Street juga cenderung fluktuatif. Jadi di awal pekan ketika The Fed bicara mengenai pengetatan, indeks itu turun. Karena apa? Yield naik, saham-saham high growth itu terkena aksi jual, gitu ya. Mereka pindah ke yang lain gitu, yang belum gerak. Biasanya mereka bilang gitu. Nah, di Eropa juga sama. Ya, tapi di akhir pekan kemarin, Wall Street, bursa Eropa itu cenderung rebound. Karena apa? Karena The Fed memberikan statement, atau kepala The Fed memberikan statement yang cenderung menenangkan pasar, tanda kutip. Jadi kalau awalnya dibilang lebih agresif, nah sekarang dikatakan bahwa kita emang lebih agresif, karena tujuannya apa? Karena inflasinya juga agresif banget. Kalau kitanya nggak ngikutin, yang terjadi apa? Stagflasi. Nah, overheating ya istilahnya. Nah, kita nggak mau terjadi seperti itu. Lagi pula, ekonomi itu dianggap sudah siap untuk menghadapi tapering. Nah, sehingga pasar juga lebih tenang kan. Ditambah beberapa laporan keuangan terkini, terutama di sektor keuangan di Amerika Serikat, menunjukkan hasil yang lebih baik, relatif lebih baik daripada perkiraan. Nah, itu membuat optimisme pelaku pasar bahwa kinerja Q4 at least lebih baik daripada tahun 2020 kemarin, jauh lebih baik gitu kan. Nah, itu yang saya lihat juga terjadi di Indonesia gitu. Makanya beberapa hari terakhir atau ya beberapa waktu terakhir dan terutama terlihat di sepekan terakhir gitu ya, ada semacam rotasi dari saham-saham high growth ya, yang tahun 2020, 2021 itu kenaikannya signifikan, kembali kemana? Ke blue chip. Saham-saham yang blue chip yang memang selama pandemi relatif mampu mempertahankan kinerja keuangannya dan diperkirakan akan terus mencatatkan kinerja yang lebih baik di 2022 ini, atau yang paling dekat ini kan kita menunggu laporan keuangan full year 2021 gitu kan Pak. Nah, saya lihat ada kecenderungan seperti itu gitu, sehingga ya tadi karena resikonya meningkat, ada peningkatan uncertainty risk nih dari pengetatan The Fed, kemudian dari COVID, terutama dari sisi Omicron gitu ya, sehingga pelaku pasar juga cenderung mencari saham-saham yang lebih resilient terhadap potensi resiko itu. Nah, salah satunya terutama saham-saham blue chip yang sudah proven bahwa mampu melewati periode COVID dengan baik. Gitu, mereka punya kinerja cukup masih bisa bertumbuh gitu kan. Nah, itu yang saya lihat yang memicu pergerakan IHSG ini masih volatile dan cenderung masih sideways gitu Pak. Karena ya itu mereka cenderung switching atau tukar-tukar pindah-pindah gitu, sehingga ya memang belum kelihatan tren yang betul-betul strong gitu, yang betul-betul kuat gitu, misalnya bullish atau bearish belum ada gitu. Nah, itu yang menurut saya terjadi pada IHSG dan memang terjadi juga di global ya secara keseluruhan. Saya lihat sih seperti itu, Pak. Baik, baik. Jadi ini dua isu utamanya masih dari sentimen internasional, yaitu kebijakan The Fed ya terkait kenaikan atau penurunan suku bunga ya. Jadi tapering off-nya itu ya. Nah, kemudian dari sisi lain yaitu pandemi ya COVID-19 varian Omicron. Ini di negara lain kasusnya gila banget ya, di Amerika Serikat itu bahkan mencapai 1 juta sehari gitu, di Eropa juga. Tapi untungnya di Indonesia ya kemarin itu sempat menyentuh angka 1.000 ya 2 hari yang lalu, tapi kemarin masih tetap bertahan di bawah, masih di area 800-an. Itu semoga masih tetap bertahan di area itu ya, supaya kalau bisa terjadi pengetatan kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Faldi, otomatis berdampak nih sama ekonomi kita. Jadi itu secara umum ya Pak Faldi, ada dua gambaran utamanya. Nah, kalau kita lihat secara teknikal nih Pak, tadi Pak Faldi juga sudah menyampaikan kalau IHSG masih dalam fase sideways Pak ya, dan kita berharap nih masih di area 6.600 ke atas nih, bahkan tadi pagi juga sempat di area 6.700. Kalau dari sisi teknikal sendiri, untuk support dan resistennya nih di area berapa Pak Faldi? Silakan. Ya, kalau support resistance masih sama ya dengan topik pagi tadi, apa namanya, dengan pandangan saya tadi pagi. Jadi support terdekat itu ada saat ini ada di kisaran 6630. Ya, yang mana itu berhimpitan dengan MA20 gitu. Jadi bisa dikatakan strong support di situ. Sementara untuk resistance mungkin saya melihat di kisaran 6720 ya untuk saat ini. Jadi kelihatannya dalam sepekan maybe akan bergerak di rentang itu. Nah, 6630 bisa dikatakan sebagai strong support. Dan kalau nanti menyentuh level itu, ada potensi rebound atau technical rebound. Karena
secara volume nggak ada peningkatan yang signifikan. Di sisi lain juga RSI itu stochastic sudah mulai mendekati oversold. Nah, artinya pelemahan-pelemahan yang terjadi saat ini itu lebih kepada fase sideways. Jadi bukan indikasi reversal. Ya, saya belum melihat hal itu. Ini lebih kepada fase konsolidasi, sehingga ada peluang buat kita untuk sementara ya, jangka pendek itu trading di kisaran itu. Jadi selama IHSG-nya masih di atas, ya maybe kita bisa kasih toleransi sampai 6.600 gitu ya. Itu masih ada potensi untuk melanjutkan bullish trend-nya gitu, Pak. Jadi mungkin pergerakannya seperti itu sih untuk IHSG. Baik. Jadi di 6.630 ya, dengan batas toleransi 6.600 dan 6.720 sebagai titik resistennya. Dan untuk jangka pendek masih belum menunjukkan tanda-tanda adanya reversal, Pak ya, masih di area konsolidasi sideways ya. Ya. Ini juga menunjukkan kadang-kadang fase sideways adalah aksi profit taking ya yang dilakukan oleh investor gitu. Jadi kita masih bisa optimis nih untuk di area ini dalam jangka pendek, kita bisa untuk trading dulu ya. Nah, berikutnya Pak Faldi. Biasanya kan kalau Januari bulan Januari itu kan dekat dengan Januari efek nih. Gimana nih pandangan Pak Faldi nih? Silakan. Ya. Oke. Ya, jadi memang agak unik ya. Kita bisa bilang selama periode pandemi ini agak unik pergerakan IHSG. Kayak misalnya Desember kemarin. Desember itu kita hanya menguat sekitar 0, sekian persen, nggak tinggi. Peningkatan saya lupa tepatnya berapa. Padahal selama 20 tahun terakhir IHSG itu selalu menguat. Ya memang betul selalu menguat. Tapi penguatan yang tahun kemarin ini agak sedikit atau bahkan cukup banyak di bawah rata-rata kenaikan di bulan Desember gitu ya. Nah, untuk Januari juga sama. Januari itu chance untuk naik di kisaran 75% selama 20 tahun terakhir. Ya, jadi cukup besar chance IHSG untuk naik. Cuma itu tadi, Pak. Januari sebelumnya ya kita nggak bisa ngomong selama pandemi ya, 2020 2021. 2020 mungkin masih berlaku ya. Karena waktu itu belum ada yang nama kita Januari itu belum dengar COVID itu gitu. Nah, ini agak berbeda gitu karena di Januari 2022 ini justru ada kekhawatiran peningkatan kasus baru, yaitu dari adanya ditemukannya Omikron ini. Nah, itu yang menurut saya bisa berpotensi membuat sedikit anomali ya dari historis IHSG tersebut untuk bulan Januari. Nah, cuman saya sih masih merasa bahwa kalau sampai terjadi koreksi dalam, saya rasa enggak. Ya. Jadi mungkin antara mirip kayak Desember kemarin. Jadi ada penguatan, tapi mungkin penguatannya relatif terbatas gitu. Karena Januari ini kan relatif belum terlalu banyak ya berita-berita yang atau data ekonomi yang muncul. Kita yang pasti kan dalam jangka pendek ini kita masih menunggu yang pertama data pertumbuhan ekonomi full year atau kuartal 4 2022. Itu awal Februari nanti baru keluar. Kemudian kita menunggu data laporan keuangan full year. Itu juga baru bulan Maret April biasanya baru keluar kan. Sehingga ya Januari tahun ini fokus kita masih pada pengetatan The Fed, kemudian pada Omikron gitu, sehingga ya agak tanda kutip ya agak berat untuk kita membentuk suatu rally yang signifikan gitu. Nah, itu yang menurut saya kelihatannya mungkin di Januari cenderung mirip dengan Desember kemarin. Gitu, Pak. Baik. Jadi ini karena ada fenomena luar biasa ya, yaitu tadi ya yang sampaikan ya peningkatan istilahnya varian baru dari Omicron ini ya. Dan berbeda dengan Januari di beberapa tahun yang lalu gitu, di mana kondisinya adalah kondisi yang normal gitu ya. Jadi ini agak berat nih kalau tahun ini terjadi ya Januari efek. Kalaupun terjadi ya, ini mungkin tidak seperti istilahnya. Ya, ada pembatasan ya akibat tadi yang disampaikan oleh Pak Faldi itu ya, pembatasan ekonomi ya. Nah, baik, terima kasih Pak Faldi. Mungkin kita sambung dengan perkembangan ekonomi makro nih. Tadi di awal juga sempat Pak Faldi singgung kalau proyeksi GDP kita di 5,2% nih Pak. Nah, kalau kita bicara terkait ekonomi makro nih, kira-kira apa aja sih nih Pak update terkininya nih Pak? Silakan Pak Faldi. Oke, mungkin kalau yang paling baru kan tadi pagi atau bukan tadi pagi ya, tadi siang barusan rilis data data neraca perdagangan Indonesia. Ya, neraca perdagangan itu jadi gabungan antara ekspor dengan impor. Nah, dihitung netnya berapa itu neraca perdagangan. Nah, sejak bulan Mei tahun 2021 Indonesia itu selalu mencatatkan surplus neraca perdagangan.
dan puncaknya bulan Oktober tahun 2021. Nah, sampai awal tahun ini neraca perdagangan kita masih surplus atau masih positif. Cuma di Januari kondisinya agak berbeda. Jadi data terbaru ini menunjukkan hal yang cukup menarik nih. Jadi tetap surplus, tapi ekspornya tumbuh melambat daripada perkiraan. Gitu. Jadi kalau diperkirakan bulan Desember ekspor kita bisa tumbuh 40,4% year on year, realisasinya itu hanya 35,3% year on year. Nah, sementara di sisi lain impor yang diperkirakan tumbuh hanya 39,4% year on year ternyata tumbuh sampai 47,93. Nah, ini agak unik karena di bulan Desember itu harga komoditas cenderung naik dan beberapa indeks manufaktur dari negara Eropa, Amerika dan sebagainya masih cukup kuat. Gitu. Tapi ada penurunan yang cukup signifikan di sini. Nah, ada kemungkinan yang pertama karena memang produksi itu turun, ya karena banyak libur panjang kan kalau di luar negeri itu ya. Bulan Desember itu ada Natal, ada Tahun Baru gitu ya. Mungkin impact dari situ juga sehingga ya mereka produksi duluan di Desember itu ya tinggal jual barang yang sudah diproduksi atau inventory-nya mereka gitu ya. Nah, itu ekspektasi pertama. Tapi ekspektasi kedua ini juga ada indikasi yang bahwa demand dari eksternal ada sedikit melambat nih. Ya, terutama dari Tiongkok gitu. Karena saya lihat data terbaru Tiongkok juga GDP Q4 itu ada sedikit melambat ya dibandingkan dengan Q3 lalu yang 4,9%, di Q4 itu 4,0% gitu. Kemudian penjualan retail untuk bulan Desember juga turun dari 3,9% jadi 1,7% year on year gitu. Sehingga ya kita tahu bahwa Tiongkok ini kan salah satu mitra dagang utama kita gitu kan. Sehingga ada kekhawatiran bahwa demand itu cenderung turun nih. Nah, tapi di sisi lain positifnya adalah kan PDB kita itu bukan cuma dari ekspor ya, tapi juga dari konsumsi rumah tangga. Nah, yang menarik impor kita ini naik 47,93%, jauh di atas ekspektasi gitu ya. Nah, ini saya juga bandingkan dengan datanya, ternyata kenaikan ekspor itu bukan semata-mata karena kenaikan dari hanya migas aja gitu, tapi ternyata ya memang dari bahan baku atau bahan penolong itu juga naik signifikan gitu ya. Nah, artinya apa ya? Artinya berarti manufaktur Indonesia juga mulai pulih, yang berarti apa? Demand itu ada gitu kan. Nah, sehingga ya ada ekspektasi bahwa kondisi atau demand dari dalam negeri juga mulai pulih, dan nantinya yang kemarin mungkin tahun-tahun kemarin kita masih ditolong oleh ekspor gitu ya, net ekspor. Nah, sekarang sudah mulai kembali ke kondisi normal atau sebelum pandemi, yaitu yang menjadi kontributor utama, mover utamanya dari konsumsi rumah tangga gitu. Nah, itu tanda kutip ya berarti kan kita kembali ke kondisi sebelum masa pandemi dan kita lebih solid gitu untuk pertumbuhan ekonomi di akhir tahun nanti. Nah, ya itu sebenarnya plus minus sih ya. Jadi cenderung mix sih kita punya data itu gitu. Ya berarti harus ditunggu nanti Januari perkembangannya seperti apa. Kalau nanti Januari itu ekspornya masih tetap positif atau bahkan tumbuh lebih tinggi, ya berarti itu good news juga sih buat kita, karena ya dari konsumsi domestik membaik, dari net ekspor juga lebih tinggi. Jadi double impact, di situ kita bisa lebih cepat untuk mencapai target itu, untuk lebih besar kemungkinan kita untuk mencapai target bahkan di atas itu. Nah, challenge-nya saat ini menurut saya ada di yaitu Omicron itu tadi. Kalau ada peningkatan sampai nanti terjadi pengetatan, nah kita kan nggak tahu juga apakah terjadi peningkatan pertama, kedua seberapa besar peningkatan yang mungkin terjadi, ketiga apakah diperlukan pengetatan kegiatan masyarakat yang seketat bulan Juli kemarin. Sampai sejauh ini kita belum agak sulit sih untuk memperkirakan hal itu gitu, karena tadi seperti disinggung Pak Aldi aja, data terbaru menunjukkan case itu 1.000 lebih ya di Sabtu, tapi di Minggu turun lagi ke 800. Jadi sejauh ini memang belum terlihat
belum terlihat lah, tapi relatif masih terkendali gitu kan. Nah, jadi kita belum bisa memprediksi atau belum dapat gambaran untuk menjawab 3 pertanyaan tadi itu, Pak. Gitu. Nah, itu masih menjadi uncertainty risk yang saya sebutkan tadi. So, ya secara keseluruhan sih mungkin seperti itu ya, Pak ya. Jadi kalau kita bicara tentang The Fed, gimana pengetatan The Fed? Sampai saat ini belum ada yang betul-betul perlu dikhawatirkan ya. Kita punya yield relatif masih stabil, pelemahan itu masih di bawah 1%, penguatannya masih di bawah 1%, nilai tukar rupiah juga sempat naik ke 14.400-an ya kalau nggak salah, kemudian turun lagi. Depresiasinya nggak terlalu signifikan, di bawah 1% juga. Di sisi lain, yang kita khawatirkan terjadi capital outflow, ternyata nggak terjadi di pasar modal terutama. Sampai sekarang itu ada sekitar 4,7 triliun net buy. Gitu, artinya justru investor asing masih cenderung masuk ke pasar modal Indonesia. Gitu. So, menurut saya kalau The Fed ini kayaknya udah diantisipasi pasar juga sih. Jadi nggak ada lagi taper tantrum kayak tahun 2013 kemarin. Nah, jadi kekhawatirannya ya tadi, seberapa cepat sih pemulihan ini di tengah bayang-bayang Omikron itu? Menurut saya sih seperti itu, Pak. Baik. Ya, jadi ya dari data makro yang menarik menurut Pak Faldi adalah selisih neraca dagang, Pak ya. Walaupun masih dalam posisi surplus, tapi yang menarik adalah ekspornya berkurang tapi impornya meningkat. Walaupun masih surplus gitu ya. Cuma ini bukan hal yang perlu antisipasi gitu. Kenapa? Karena kalau impor yang meningkat tadi Pak Faldi sampaikan peningkatannya ini berasal dari konsumsi domestik. Betul ya Pak ya? Yang artinya daya beli masyarakat itu tinggi ya, yang artinya kita ini tidak daya belinya masih bagus gitu, inflasinya masih ada ya. Nah, kemudian ya, tadi sempat juga menarik Pak Faldi sampaikan terkait perkembangan ekonomi Tiongkok nih Pak yang mengalami penurunan nih ya. Ini banyak juga yang saya kemarin nonton salah satu podcast gitu ya, yang menyatakan kalau China ini lagi di ujung jalan nih ya. Ini tanda-tanda krisis itu kan dimulai dari sektor properti yang ini Pak, yang mulai krisis gitu ya. Kira-kira penurunan ini akan berlanjut nggak ya kalau kita lihat ekonomi Tiongkok? Mungkin singkat aja ya Pak ya, sebelum nanti kita masuk ke sektoral nih. Silakan Pak Faldi. Oke. Nah, kalau Tiongkok seperti yang tadi sempat disinggung ya, jadi sebetulnya cukup unik. Yang pertama, GDP untuk growth rate aja, forecast itu 3,6% untuk kuartal 4. Tapi ternyata realisasinya di 4,0%. Kemudian data terakhir manufacturing index gitu ya, terakhir turun sempat ke bawah 50, tapi bulan Desember udah bisa naik lagi ke 50. Nah, kemudian terkait dengan pasar properti kan sebetulnya ini memang masalah atau problem yang udah cukup lama ya. Jadi ada kekhawatiran bubble harga properti gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi, Bank Sentral Tiongkok itu punya cadangan devisa yang nilainya luar biasa besar, sehingga mereka punya kemampuan untuk menjaga likuiditas di negara tersebut. Nah, salah satu caranya apa? Waktu itu Bank Sentral itu melakukan penurunan giro wajib minimum (GWM) gitu, sehingga menjaga supaya likuiditas itu tetap ada di pasar walaupun ada ancaman dari gagal bayar atau debt crisis itu kan. Nah, dilakukan antisipasinya dengan itu, penurunan GWM. Nah, kemudian juga ada suntikan likuiditas juga dari bank sentralnya. Nah, itu semua bisa dilakukan karena cadangan devisanya masih besar. Nah, kalau kita bandingkan nilai potensi debt crisis dengan nilai cadangan devisa Tiongkok, itu jauh lebih besar nilai cadangan devisa Tiongkok. Jadi sebetulnya sejauh ini ya, sampai sekarang kita belum melihat potensi krisis yang lebih besar gitu. Intinya itu masih bisa di-contain di dalam negerinya sendiri. Nah, yang cukup menarik yaitu tadi sebetulnya kasus COVID juga cukup ada peningkatan ya di Tiongkok beberapa waktu terakhir, karena di sana juga sempat ada lockdown di beberapa kota kan yang mencatatkan kasus-kasus COVID gitu kan, karena di sana punya kebijakan zero case. Jadi ya benar-benar harus nol gitu. Artinya ketika ada satu case di suatu kota itu di lockdown. Nah, even waktu itu saya baca juga ada lockdown di kota yang memproduksi batu bara. Jadi salah satu produsen batu bara besar di Tiongkok. Nah, itu ada kasus di situ sehingga kotanya di lockdown. Padahal ya kota itu adalah satu produsen batu bara, dan padahal ketika itu Tiongkok tengah membutuhkan batu bara sebagai sumber listriknya.
Nah, ternyata itu pun ya berhasil ditangani sih, karena kita lihat pertumbuhan ekonomi Q4-nya ternyata di atas ekspektasi, gitu kan. Nah, so ya menurut saya sejauh ini masalah mereka ya masih bisa di-contain di negara itu sendiri. Ya, dan ya kita tadi sih, impact-nya salah satu yang paling kelihatan ya ekspornya yang cenderung turun. Jadi growth-nya itu nggak setinggi yang diperkirakan, tapi tetap jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi pre-pandemi. Jadi kalau pre-pandemi itu tumbuh ekspor itu paling belasan sampai 20% sekian gitu. Nah itu tetap masih nyaris 40% kan. Artinya kondisinya hampir 2 kali lipat. Demand itu bisa dikatakan hampir 2 kali lipat sebelum pre-pandemi. Nah itu bisa jadi apa ya, masih bisa dimanfaatkan lah untuk ekonomi kita gitu. Ya, Kalau menurut oke, saya oke. seperti itu sih, Pak. Wah, jadi masih ini ya, masih terkontrol gitu ya. Karena kemarin beberapa saya lihat itu banyak perusahaan-perusahaan mengikuti apa, ada potensi default gitu ya, mengikuti Grande, gak cuma Evergrande aja, banyak juga beberapa yang lain gitu. Nah, baik, terima kasih Pak Faldi ya. Sekarang mungkin kita masuk ke sektoral nih Pak ya. Kalau dari tim riset dari Pak Faldi ya, tim riset Pintrako Sekuritas ini kira-kira sektor apa nih yang bisa di-highlight ya, yang bisa diperhatikan oleh investor. Silakan Pak Faldi. Oke, oke. Kalau terutama di awal tahun ini ya, saya rasa sektor komoditas, terutama dalam hal ini coal, masih jadi perhatian. Karena pertama harganya masih tinggi di level atas. Memang sempat ada fluktuasi karena kan ada larangan ekspor coal sampai dengan nanti akhir Januari. Tapi kemudian kan nanti berarti kalau di Februari, Maret itu sudah bisa berjalan lagi kan. Dan kemudian kita juga masih ada ekspektasi kinerja yang cukup signifikan, peningkatan kinerja yang cukup signifikan, terutama di kuartal 4 nanti. Full year 2021 juga bisa kelihatan dari situ. Karena apa? Karena harga coal puncaknya itu kan waktu itu di Oktober. Ya, jadi data bulan Oktober, November, Desember kinerjanya itu nanti baru kelihatan kan di Q4. Sementara waktu Q3 kemarin itu baru merefleksikan kenaikan awal dulu gitu ya. Karena baru mulai gerak naik itu kan di akhir September. Nah, jadi dari situ ada ekspektasi peningkatan kinerja untuk kuartal 4 2021 atau secara keseluruhan full year. Nah, itu bisa jadi booster atau mover atau katalis positif untuk sektor ini di at least di awal tahun ini gitu. Karena saya rasa harga batu bara ya, komoditas energi masih akan berada di level yang cukup tinggi selama musim dingin masih berlangsung atau sampai Maret 2022. Nah, itu yang saya rasa seperti itu, karena Tiongkok pun sebagai salah satu konsumen utama batu bara sudah membuka komunikasi ya dengan Australia sebagai salah satu produsen terbesar batu bara gitu, tapi memang belum ada solusi konkret gitu, sehingga ya kemungkinan kelangkaan itu masih akan ada, harga tetap masih akan cenderung tinggi. Itu satu, batu bara. Yang kedua, kita bisa perhatikan saham-saham tadi blue chip, dan paling banyak kan diperbankan gitu ya. Nah, data-data terbaru menunjukkan growth loan itu mulai membaik, kemudian restrukturisasi juga trennya turun, NPL juga trennya cenderung turun, sehingga ya secara bottom line harusnya ada potensi pemulihan lagi di tahun 2022 ini, dan beberapa bank besar sudah pernah menyatakan bahwa ekspektasinya di tahun 2022 itu bisa tumbuh bahkan sampai double digit gitu ya. Jadi ya itu bisa jadi sentimen atau katalis positif untuk sektor perbankan juga, terlepas dari tadi kecenderungan yang saya katakan ada rotasi ke saham-saham blue chip gitu ya. Nah, yang kedua yang cukup menarik untuk saat ini itu adalah sektor otomotif juga, setelah ada perpanjangan dari pemerintah untuk insentif pajak at least sampai dengan kuartal 3 2022 sebelum nanti di kuartal 4 pajak itu ya kembali harus dibayarkan lagi 3% full gitu ya. Nah, otomotif ini trennya di tahun 2021 kemarin pertumbuhan cukup baik, 40-60% secara year on year per bulan. Nah, ini trennya bisa positif juga di tahun ini, karena kan baru akhir tahun kemarin ya, itu launching beberapa produk baru, dan permainan di pasar itu bergeser lagi nih Pak. Jadi ya kalau dulu yang sempat turun gitu, nah sekarang mulai naik lagi karena ada facelift gitu ya. Nah, itu kan meningkatkan minat, sampai yang saya tanya di adik saya kan di sektor itu ya Pak, kredit kendaraan bermotor itu perlu inden 3 bulan kalau nggak salah satu merek itu. Nah, jadi memang ternyata demand-nya masih besar. Nah, jadi sektor otomotif
menurut saya masih bisa diperhatikan, atau ya tadi berkaitan dengan retail gitu ya, tapi mungkin perlahan-lahan dari otomotif dulu, nanti baru bisa sampai ke yang apa lebih keseharian kita kayak konsumsi, leisure dan lain sebagainya. Mungkin itu agak belakangan pulihnya gitu. Tapi saya lihat ya sektor-sektor ini duluan yang mungkin akan bergerak lebih awal gitu sih Pak. Mungkin seperti itu Pak. Baik, baik. Jadi 3 sektor ya Pak ya yang bisa di-highlight nih, yaitu sektor komoditas ya, terkait coal, sektor perbankan, dan sektor otomotif ya, menyusul nanti sektor retail ya setelah sudah kembali nih ya aktivitasnya. Nah, cukup menarik nih Pak Faldi yang disampaikan tadi, sedikit menggelitik gitu ya terkait komunikasi China dengan Australia gitu ya. Memang kalau politik ini kalau kebutuhannya sudah mendesak itu ego ya, karena dulu sepertinya China itu egonya tinggi sekali gitu ya, menutup keran batu bara gitu dari Australia ya. Dan bahkan saya juga belum menyadari loh Pak Faldi ya, ternyata Indonesia ini sangat powerful banget gitu ya. Jadi begitu kita buat kebijakan larangan ekspor batu bara, itu negara lain itu ketar-ketir gitu ya. Mulai dari Korea Selatan gitu, Jepang ya, dan bahkan China kemarin telepon tuh, saya baca tuh di Detik tuh, langsung telepon, komunikasi via telepon ya dengan Presiden Jokowi gitu. Nah, saya ingin tanyakan nih Pak Faldi nih, ini berkaitan sama neraca perdagangan, apa mungkin karena larangan ekspor ini Pak, larangan ekspor batu bara ini yang mempengaruhi penurunan dari neraca perdagangan kita ya, ekspor. Apakah bisa ke sana kita kaitkan Pak? Silakan Pak Faldi. Oke, iya. Ya, memang jadi salah satu kekhawatiran itu tapi nanti di Januari Pak, karena kan larangan itu baru berlaku tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Jadi memang ada kekhawatiran neraca perdagangan kita bisa defisit atau ya surplusnya itu semakin kecil di bulan Januari, karena ya tadi salah satu komoditas ekspor unggulan kita ini kan migas ya. Tapi yang perlu dicatat sebetulnya nilai ekspor non migas itu sebetulnya lebih besar kan daripada ekspor migas gitu, sehingga ya ada impact, tapi harusnya tidak sampai yang mengerikan itu gitu, yang kata orang bisa sampai defisit atau gimana. Jadi saya rasa sih lebih ke situ, karena kan kemarin juga ada beberapa kontainer yang udah di kontainer gitu, yang udah siap untuk dikirim, kan tetap bisa dilakukan pengiriman gitu kan. Jadi biasanya mereka itu kan sifatnya kontrak Pak. Jadi yang untuk bulan depan itu sudah dikirim duluan. Makanya yang udah banyak yang berada di kontainer, sehingga itu tetap bisa jalan. Nah harusnya kekhawatiran itu mungkin bisa diredam dari hal tersebut gitu ya. Apalagi kan PLN juga menyatakan kemarin sudah mengamankan sekitar sekian juta ton ya sejumlah batubara, yang mana kekhawatiran kita kalau sampai ada krisis listrik dan lain sebagainya kan tidak terjadi gitu kan. Nah artinya ya maybe itu tadi sih, mungkin dampaknya baru terasa ya di Januari, tapi mungkin nggak sesignifikan itu gitu. Kalau di Desember saya rasa bukan karena itu gitu, tapi lebih karena memang indikasinya ada penurunan di sisi demand gitu Pak. Baik, baik. Jadi ini kita tetap optimis nih Pak ya, sektor coal ini masih cukup berpotensi nih untuk bisa diperhatikan oleh investor gitu ya. Baik, terima kasih Pak Faldi ya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen terakhir nih Pak. Dari sektor-sektor ini kira-kira saham apa nih yang jadi rekomendasi dari Pintrako Sekuritas? Silakan Pak Faldi. Oke, kalau untuk saham perbankan, fokus kita ya untuk saat ini masih di Big Four dulu, yang secara tren teknikal pun masih mengindikasikan potensi bullish continuation gitu ya. Jadi setelah kemarin konsolidasi, sekarang mulai mendekati antara ujung fase konsolidasinya, atau bahkan udah ada yang gerak duluan. Nah di situ tetap sih di Big Four itu bisa diperhatikan, di situ ada BBCA ya, berarti BBNI, BBRI, sama BMRI itu tetap jadi top picks kita. Nah, ada satu yang cukup menarik yaitu ARTO. Jadi karena selain dari Q3 kemarin dia berhasil mencatatkan laba bersih, secara teknikal ini juga menarik karena polanya juga sama, saat ini berada di kisaran fase konsolidasi dan juga ada peningkatan volume dengan kecenderungan uji resisten. Artinya dia ada potensi untuk membentuk bullish continuation. Nah, sehingga ARTO ini bisa jadi alternatif untuk saham perbankan, apalagi tadi sempat disinggung ada kecenderungan rotasi dari high growth ke
saham yang punya market cap besar. Nah, Arto ini memang pertumbuhan harganya cukup signifikan ya tahun kemarin gitu kan, karena didorong oleh ekspektasi bank digital. Tapi ya tadi ternyata Q3 dia berhasil mencatatkan laba bersih. Nah, itu bisa jadi pertimbangan pelaku pasar nih, karena ya market cap-nya besar. Gitu. Jadi kalau kita mau ngikutin pasar ya ini jadi salah satu yang perlu dipertimbangkan untuk kita punya di porto kita gitu ya. Terutama untuk kalau yang punya dana besar misalnya fund manager dan sebagainya gitu kan. Nah, ya karena kalau kita perhatikan ya beberapa hari terakhir IHSG naik turun itu pemicunya ada beberapa. Tapi yang sering banget jadi mover utama maupun laggards utama ya dua, BCA dan Arto. Gitu. Jadi kalau diperhatikan beberapa waktu terakhir seperti itu. So ini kelihatannya bisa jadi alternatif. Nah, kalau di sektor coal atau batu bara ya nggak jauh dari 4 sih yang utama. Bisa perhatikan Adaro, PTBA, Harum, dan ITMG. Nah, yang otomotif ya ini masih di ASI sih, Astra. Jadi mungkin top picks kita kalau untuk ini bisa mid to long term ya. Jadi mungkin itu saham-saham itu sih. Baik, baik. Jadi ada beberapa ya dari sektor perbankan ya, the big four ya, BBCA, BNI, BBRI, dan Bank Mandiri. Kemudian ada Bank Arto ya, ini belakangan ini memang naik terus ya, dan juga menyentuh level tertingginya gitu ya, ada potensi untuk melanjutkan penguatannya ya. Dari sektor batubara ada PTBA, ada Adaro, Harum, dan ITMG. Dan dari sektor otomotif ada Astra International ASI ya. Nah, berikutnya nih Pak Faldi nih, ini kan beberapa waktu lalu kan salah satu anak usaha Adaro ya, ADMR ini kan mengalami kenaikan cukup tinggi nih berhari-hari auto eject ya, dan sekarang udah mulai menunjukkan penurunan nih. Nah, kalau dari menurut pandangan Pak Faldi ini di sektor batubara ini ya, saham ini ya, apakah bisa ini diperhatikan oleh investor? Silakan Pak Faldi. Oke. Untuk ADMR sendiri, kita coba buka dulu datanya. Ada perubahan nggak dibandingkan dengan... Oke, ya. Jadi begini, kalau untuk ADMR memang salah satunya ditopang oleh ekspektasi kinerja juga ya. Karena ini kan bergerak di sektor batubara, terutama tambang batubara, gitu kan. Dan kontribusi ke Adaro secara keseluruhannya juga cukup besar. Itu kalau saya nggak salah 10 atau 20% gitu. Intinya cukup besar kontribusi terhadap Adaro-nya. Which is kita tahu Adaro juga kinerjanya positif di kuartal 3. Ya kan, jadi ada ekspektasi bahwa kinerja ADMR ini juga bagus ke depannya. Nah, kalau secara PER, kita ada sih datanya di pintrakosekuritas.com gitu ya. Nah, secara PER memang relatif berada di kisaran atas ya untuk dibandingkan dengan beberapa coal producer tadi yang sempat disinggung gitu. Nah, cuma ya itu tadi. Pertama ini adalah anak usaha Adaro, dan kemudian memang bergerak di sektor yang saat ini at least sedang menarik untuk diperhatikan, atau ya sampai setahun ke depan sebetulnya sektor energi ini kan masih menarik untuk diperhatikan, karena terbukti bahwa demand-nya ternyata lagi banyak banget nih saat ini gitu. Nah, jadi menurut saya sih untuk saat ini kita mungkin masih bisa perhatikan ya ADMR ini. Nah, cuman waspada karena kalau saham IPO kan memang biasanya naik cukup signifikan ya. Nah, tapi nanti kita perlu perhatikan juga update laporan keuangan berikutnya. Nah, itu kan nanti baru benar-benar bisa kelihatan tuh setelah IPO rasio-rasionya itu nanti seperti apa jadinya. Nah, karena dari yang sudah-sudah biasanya pun begitu. Rally itu biasanya berlangsung terus sampai nanti ada satu berita yang bisa keluar atau bikin pasar itu realize. Ya, tanda kutip ya, nggak semua realize itu bisa yang realize oh ternyata lebih rendah, atau realize oh ternyata ini nggak segini, harusnya lebih tinggi lagi. Kita nggak tahu yang mana nanti yang pasar realize. Tapi pada intinya kalau saya lihat pergerakan ADMR ini akan cenderung seperti itu, masih dalam tren positif sampai nanti ada satu data, dalam hal ini menurut saya laporan keuangan yang akan membuat pasar itu hitung ulang, revaluasi istilahnya seperti itu. Nah, jadi menurut saya sih kalau masih menarik, ya sebetulnya masih menarik karena itu tadi kontribusi terhadap total penjualan Adaro-nya besar. Dan juga ya tadi masih laba secara rasio memang lebih tinggi, tapi sebetulnya nggak sampai jauh signifikan seperti apa juga gitu. Jadi menurut saya masih cukup menarik, terutama untuk ya short to mid term gitu Pak.
Nah, oke, jadi memang masuk juga nih beberapa pertanyaan kemarin nih. Ini kapan berhentinya nih ADMR nih ya? Jadi karena euforia IPO itu Bapak Ibu Sobat IDX mungkin lebih hati-hati ya. Tadi seperti saran Pak Faldi, tunggu sampai laporan keuangannya keluar gitu ya, baru kelihatan ini apa investor mau realize ya antara nilainya sebenarnya atau justru di luar ekspektasi gitu ya. Baik, terima kasih. Tadi juga sempat disinggung nih terkait yang untuk short term nih. Nah, Pak Faldi mungkin bisa kasih sedikit rekomendasi nih Pak untuk saham-saham yang bisa dikatakan short term gitu ya, trading jangka pendek. Silakan Pak Faldi. Oh, oke oke oke. Nah, untuk short term ini kan sebetulnya banyak ya Pak ya. Jadi mungkin kalau saya jelasin satu-satu panjangan nih. Nah, cuman gini yang mau saya sampaikan Pak. Nah, teman-teman itu bisa cek dari tim riset kami ya untuk riset setiap harinya. Kira-kira apa sih yang menarik untuk short to mid term? Itu tiap sore itu setiap pagi sebelum market buka itu kita ada rilis namanya shares preview. Nah, itu ada pilihan topik yang kira-kira besok berpotensi menguat atau kira-kira udah waktunya untuk time to sell tuh. Nah, itu karena namanya short term, jadi mungkin setiap hari bisa berbeda di situ. Nah, itu setiap orang atau teman-teman nih itu free untuk akses data itu gitu. Kemudian kita juga share data tersebut di Telegram Pintraco Sekuritas gitu ya. Nah, jadi saran-saran untuk yang jangka pendek sampai jangka menengah sebetulnya kurang lebih ada di situ sih. Misalnya ini contoh yang hari ini kita baru rilis itu yang cukup menarik atau bisa diperhatikan juga adalah Pakuwon, PWON gitu ya. Karena ya tadi siang juga baru ada rilis rilis rencana pemerintah untuk memperpanjang pajak pembelian rumah baru gitu ya. Nah, misalnya Pakuwon itu kalau tutup di atas 4450 atau di 450 itu bisa jadi sinyal bullish reversal. Jadi penguatan berbalik arah gitu ya. Nah, target terdekatnya itu di 480. Kalau break 480, target berikutnya di 500. Nah, entry-nya bisa masuk ya tadi, tunggu sampai ada konfirmasi di atas 450. Gitu. Stop loss itu berarti kalau turun kita lepas. Karena apa? Ada indikasi pelemahannya malah berlanjut. Nanti aja kalau udah di bawah lagi baru kita ambil lagi gitu kan. Nah, stop loss-nya di 420 sampai 430. Gitu. Jadi contohnya itu Pakuwon. Terus tadi pagi juga ada mengenai ASI. Nah, kalau ASI ini mungkin lebih untuk mid term ya Pak ya. Jadi ini ada indikasi konsolidasi saat ini, fase konsolidasi karena dia tertahan di bawah resisten kisaran 5.800 ya. Dia tertahan di situ, jadi ada kecenderungan sideways. Nah, entry-nya itu di kisaran 57, 58 itu bisa jadi entry level. Nah, tapi kalau turun pun kita masih bisa kasih toleransi sampai kisaran 5.550. Nah, itu karena support kuatnya di situ gitu. Jadi selama bertahan di atas itu masih ada potensi uji resisten dan dia akan lanjut reversal gitu ya. Target pertama di 6.000, target berikutnya bisa 6.225 sampai 6.350. Nah, kurang lebih seperti itu sih Pak. Itu beberapa saran yang kita berikan terutama untuk short to mid term. Nah, itu biasanya di luar dari blue chip juga banyak sih yang direkomendasikan di situ. Baik, jadi silakan ya. Ini informasinya bisa diakses ya sama Bapak Ibu Sobat IDX ya melalui channel Telegram ya. Biasanya saya sering baca juga tuh Pak Faldi riset dari tim Pintraco gitu ya di KSPM gitu. Ini lengkap banget nih fitur-fiturnya gitu. Jadi silakan ya bisa lihat-lihat dulu ya, cek-cek dulu, kepoin dulu nih Telegram dari Pintraco Sekuritas. Baik, luar biasa ya. Terima kasih Pak Faldi. Ini tak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Sekarang mungkin kita masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, mungkin bisa masukkan pertanyaannya ke kolom chat atau ke kolom Q&A ya, agar bisa dibahas bersama-sama nih oleh narasumber kita hari ini. Silakan. Ini ada yang masuk dari kolom Q&A. Ini terkait perkembangan emiten PGAS. Pertanyaan dari Randi Aspian ya. PGAS nih Pak. Silakan pandangannya Pak Faldi. Oke, iya. Nah, PGAS ini kalau saya lihat saat ini ada indikasi sudah mencapai bottom level ya. Jadi potensi bottom level di kisaran 1.300-an. Nah, sekarang udah mulai ada sinyal reversal. Nah, jadi kalau nanti tutup atau bisa konfirmasi rebound ke atas 1.350 itu bisa jadi sinyal kuat untuk reversal gitu. Tapi kalau selama masih tertahan di bawah 1.350
masih ada potensi untuk koreksi lanjutan gitu ya. Support terdekat itu saya lihat di 1260. Nah, hati-hati kalau sampai break low 1260. Ada potensi pelemahan lebih dalam lagi gitu. Nah, salah satu faktornya apa? Salah satunya adalah pelemahan atau pullback ya dari harga natural gas gitu. Jadi beberapa waktu terakhir harga natural gas juga bergerak fluktuatif, dan kalau kita lihat grafik harga natural gas and Pegas itu hampir sama pergerakannya atau mirip gitu. Nah, itu ada faktor dari situ juga sih saya rasa. Kemudian ada faktor lagi mengenai rencana kenaikan harga LPG, tapi kan sebetulnya itu nggak direct ke Pegas ya, karena yang jual LPG kan bukan Pegas gitu, tapi Pertamina gitu. Nah, cuman ya itu dia, banyak dari kita masih salah kaprah karena namanya gas ya berarti yang jual pasti Pegas gitu. Nah, itu karena saya ngobrol sama temen yang dia udah jadi pelaku pasar gitu, tapi ternyata masih salah kaprah, banyak juga yang seperti itu. Nah, so ya ini agak off the record ya, karena ini menurut saya ini pandangan kualitatif aja Pak kalau yang kedua tadi. Tapi kalau yang harga gas saya rasa ada faktor dari situ sih, itu berdasarkan data gitu ya. Nah, so itu tadi sih kalau bisa rebound ke 1350 ada indikasi untuk bullish reversal. Nah, untuk jangka pendek ini mungkin bisa perhatikan tadi, hati-hati dengan support di kisaran 1300, waspada di situ. Selama masih bertahan di situ kita bisa lakukan spekulatif buy. Tapi kalau udah turun, masih makin turun, better waspada, hati-hati dulu. Karena ada support kuat di 1260. Kalau breakout 1260, ini ada potensi dia losing momentum. Jadi bisa turun lebih dalam. Okay. Potensi rebound at least jangka pendek ke kisaran 1400. Kemudian kalau rebound itu berlanjut bisa ke kisaran 1450, 1475. Nah, okay. Jadi 1300 terakhir kalau nggak salah cukup positif kan. Baik, jadi di 1300 ya Pak Faldi ya, area supportnya untuk bisa diwaspadai ya. Baik, terima kasih tanggapannya, semoga terjawab ya Randi Aspian. Silakan kalau Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Hasbi 17_ nih, terkait sektor properti nih Pak Faldi. Gimana pandangannya nih Pak? Silakan. Ya, jadi sektor properti ini karena sentimennya masih cenderung mix ya. Jadi di satu sisi positif karena pendapatan marketing sales itu beberapa, bahkan ada yang tumbuh sampai 60% ya untuk per kuartal ketiga kemarin. Sehingga sebetulnya secara kinerja ada pemulihan yang cukup signifikan di tahun 2021. Ya, terlepas dari insentif pemerintah ya mengenai rencana insentif pajak tadi. Dan bukan rencana, tapi sudah diterapkan insentif pajak tadi dan akan rencananya diperpanjang di 2022. Ya kan? Jadi sebetulnya ada sentimen positif di situ. Di satu sisi juga marketing sales-nya ada peningkatan yang cukup signifikan, tapi di sisi lain kondisi retail sales, jadi penjualan retail itu belum sepenuhnya pulih. Ya karena gini, consumer confidence itu kan salah satu yang mengukur kepercayaan diri konsumen menghadapi masa yang akan datang. Ya, kalau semakin tinggi, mereka akan lebih mudah untuk spending. Istilahnya lebih gampang buka dompet gitu dibandingkan kalau kondisinya tanda tanya kan. Nah, kondisi sekarang consumer confidence kita itu masih di angka 118. Di mana masih jauh dibandingkan atau masih berada di bawah kondisi sebelum pandemi. Di angka 124. Dan kondisi itu pun waktu itu kan belum terlalu positif untuk properti kan, karena kita lihat harga properti juga naiknya nggak terlalu signifikan, sehingga dari kondisi itu terlihat memang ada pemulihan, tapi ya itu tadi challenge-nya masih cukup besar ke depannya. So ya ditambah lagi kan COVID ini masih tanda kutip ya istilahnya masih mengintai gitu kan, jadi potensi pembatasan kunjungan ke pusat perbelanjaan, tempat wisata itu juga masih bisa turun di situ. Sementara ya mayoritas emiten properti di Indonesia itu punya pendapatan berulang atau recurring income dari situ, gitu kan, retail space, commercial space dan lain sebagainya. Nah itu masih jadi challenge, kondisi yang masih tanda kutip ya tanda tanya ke depannya. Walaupun ya tadi peluang itu terbuka besar karena ada insentif, perpanjangan insentif. Di sisi lain ya kebutuhan properti di Indonesia itu masih tinggi, backlog di Indonesia itu masih besar, sehingga ya yang
apa namanya, yang punya proyek-proyek di bawah 1M ya, itu masih menarik gitu. Makanya sekarang kalau saya di daerah saya gitu, banyak rumah-rumah baru itu yang di launching harganya di kisaran di bawah 1M, atau kalaupun paling tinggi biasanya di kisaran 1,5 atau sampai 2M gitu ya. Memang sebagai kebutuhan tempat tinggal, terutama untuk keluarga baru gitu kan. Jadi saya rasa hal itu masih jadi apa namanya, masih jadi potensi ke depannya, Pak. Nah, cuman memang jangka pendek ini kelihatannya ya tadi itu sih, pasar masih menunggu sampai kondisi ini at least bisa kembali dulu ke pre-pandemi. Sementara sekarang kan masih belum ke sana gitu. Salah satu tolak ukurnya kan dari situ. Kalau dari harga properti sebetulnya udah mulai bagus, udah mulai positif, atau dari tahun ke tahun itu periode ke periode selalu tumbuh. Indeks harga properti itu selalu naik, Pak. Cuman sejak 2018 ya, pertumbuhannya mulai stagnan di angka 1%, 2%. Nah, itu apa namanya, kan lebih rendah dari inflasi kan. Sehingga ya memang yang beli itu karena butuh tempat tinggal. Gitu. Nah, jadi menurut saya sih potensi masih ada. Cuman sekarang di sisi lain juga challenge-nya masih mengintai, tanda kutip gitu ya, Pak. Jadi mungkin itu sih untuk sektor properti. Baik, baik. Terima kasih pandangannya Pak Faldi. Semoga terjawab ya. Memang kalau properti itu tergantung dari daya beli masyarakat gitu Pak ya. Dan situasi sekarang ini cukup challenging gitu. Terima kasih Pak Faldi. Ini sekarang kita sudah di penghujung acara nih Pak Faldi. Yang mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya nih Pak. Oke. Kira-kira bagaimana nih ya sikap investor nih untuk beberapa waktu ke depan nih? Apakah kita wait and see dulu atau kita sudah bisa akumulasi nih di saham-saham yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Faldi? Silakan Pak Faldi. Oke, iya, iya. Kalau menurut saya gini ya, Pak. Jadi pelaku pasar itu harus pertama menentukan dulu sih tujuan investasinya atau tujuan dia masuk ke pasar mau apa. Jadi investor atau investasi atau mau trading. Kalau investasi saat ini bisa dibilang cukup menarik. Gitu ya, karena ya tadi ada potensi perbaikan kinerja di kuartal 4 sehingga PER itu bisa turun. Ini saya udah lihat beberapa sektor yang mencatat penurunan PER yang cukup signifikan, diantaranya tadi properti. Properti itu kan termasuk dalamnya konstruksi juga kan. Itu PER-nya tinggi. Waktu saya pakai data kuartal 2 ya, itu PER-nya di atas 20 kalau saya nggak salah. Tapi masuk bulan November, PER-nya udah turun ke 13. Artinya kondisi rasio harga saat ini udah menarik. Tapi itu kalau kita bicara untuk apa? Investasi jangka panjang. Tapi kalau untuk trading, ya saat ini kondisinya jujur sulit. Kenapa? IHSG itu masih sideways. Kalau sideways kan berarti apa? 50% naik, 50% turun. Ya kan? Nah, itu agak sulit memang kondisinya kita untuk melakukan trading. But ya itu tadi, dengan kondisi saat ini ternyata masih ada sektor-sektor atau saham-saham yang bisa diperhatikan dalam jangka-jangka pendek. Let's say kayak tadi yang saya singgung mengenai Pewon misalkan. Kemudian saham-saham tadi kita bisa lihat trennya kecenderungannya rotasi ke blue chip. Nah, kita bisa alokasi sebagian dana di blue chip. Entah nantinya kita jadikan itu investasi atau trading, ya kembali ke keputusan kita awal waktu beli itu jadi apa. Jadi menurut saya sih timing itu ya kembali lagi tergantung dengan tujuan investasi dari si pelaku pasar itu sendiri, gitu sih Pak. Baik, baik. Jadi yang paling penting itu kita harus tahu bagaimana caranya menentukan target gitu, menentukan rencana investasi Pak ya, yang mau jadi long term atau ingin jadi short term gitu, karena setiap orang pasti berbeda. Ya. Nah, jadi kalau mau belajar ya silakan nih bergabung dengan Pintra Sekuritas nih, karena ada bimbingannya ya dari tim riset ya, dan juga ya kalau dari kampus tuh ada KSPM gitu ya, galeri investasi itu pasti akan dibantu ya mahasiswa-mahasiswa dan investor yang ingin belajar di pasar modal. Baik, akhir kata Pak Faldi, terima kasih banyak ya. Sebelum kita tutup, apakah ada closing statement nih Pak yang ingin disampaikan? Silakan Pak Faldi. Oke, ya mungkin nggak banyak sih ya, saya cuma mau mengingatkan nih, kemarin saya baru diskusi sama Pak Irfan itu dari Makassar, Bursa Efek Makassar, mungkin Pak Aldi juga kenal. Jadi ada tagline baru dari Bursa Efek, yaitu paham, punya, pantau. Betul ya Pak ya? Betul, 3P. Paham, punya, pantau, 3P. Nah, itu saya singgung bahwa itu jangan dibalik.
untuk masyarakat ini, untuk pelaku pasar terutama. Jadi kita harus paham dulu saham yang kita mau beli, yang mau kita miliki, baru kemudian kita eksekusi dengan cara apa? Membeli saham tersebut. Karena kalau paham aja tapi nggak beli percuma. Kita cuma jadi motivator, bukan jadi investor, gitu kan? Nah, setelah punya, apa yang harus kita lakukan? Pantau. Karena saham ini kayak pohon, harus kita rawat supaya tumbuhnya bagus, buahnya itu bisa kita nikmati. Ya kan? Jangan dibalik. Punya dulu, baru memahami bahwa apa yang kita beli itu keliru, kita baru memantau kapan naiknya. Nah, itu yang nggak beres. Ya, jadi jangan dibalik, urutannya itu udah disusun seperti itu karena ada maksudnya. Nah, mungkin itu ending dari saya yang mau saya sampaikan atau saya mau bagikan untuk teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat gitu. Baik 3P ya. Jadi paham dulu, 3P. baru punya, baru pantau ya. Ini luar biasa banget, jangan dibalik gitu ya. Iya. Cukup menarik Pak Faldi. Baik, terima kasih banyak Pak Faldi atas kesempatannya dan waktunya nih karena mau berbagi dengan kita pandangan-pandangannya terkait kondisi terkini ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap yang kurang berkenan Pak Faldi. Semoga di lain waktu kami bisa mengundang kembali nih untuk memberikan pandangannya ya terkait kondisi IHSG terkini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan Pak Faldi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Aldi, terima kasih semuanya, terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak.